Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi dan Promosi Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang media informasi dan edukasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Fauzan dengan akhir 009. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Nindiasari dengan NIM akhir 033. Perkenalkan, nama saya Sagita Luksa Maharani dengan NIM akhir 035. Perkenalkan, nama saya Zulaika Desi Nur Anissa dengan NIM akhir 040. Ya baik, langsung masuk. Yang pertama itu pengertian media informasi dan edukasi kesehatan, yaitu media informasi adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik dengan berbagai unsur komunikasi grafis, free text, gambar, atau foto. Definisi ini menekankan bahwa media informasi berfungsi sebagai alat perantara antara sumber informasi dan penerima informasi. Edukasi kesehatan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dinamis dengan tujuan memengaruhi perilaku manusia agar lebih mendukung kesehatan. Perubahan ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan praktik yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku hidup sehat. Ya, di sini ada peran media informasi dalam edukasi kesehatan. Yang pertama ada media digital berperan sebagai strategi dalam promosi dan edukasi kesehatan. Terus ada materi disajikan dalam berbagai format, teks, gambar, audio, atau video. Dan ada memungkinkan penyampaian pesan cepat, akurat, dan mudah diakses. Lalu mendukung personalisasi pesan sesuai karakteristik dan target sasaran. Terus menjangkau audiens lebih luas tanpa batas geografis, mendorong perubahan perilaku sehat melalui informasi yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya sudah menjadi sarana interaksi dua arah antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Yang terakhir ada meningkatkan literasi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Ini ada jenis-jenis media informasi. Yang pertama ada media antar pribadi atau interpersonal media, contohnya kurir, surat telepon, atau tatap muka. Kelebihan ini interaksi dua arah, pesan dapat diklarifikasi langsung. Kelemahannya yaitu jangkauan terbatas dan memerlukan waktu lebih lama. Yang kedua ada media publik, contohnya itu rapat umum, pidato, seminar, atau diskusi panel. Kelebihannya dapat menjangkau kelompok besar secara langsung. Kelemahannya yaitu interaksi dua arah terbatas, membutuhkan persiapan besar. Yang ketiga ada media massa, contohnya yaitu surat kabar, radio, televisi, atau media daring. Kelebihannya yaitu jangkauan sangat luas, penyebaran informasi cepat. Kelemahannya interaksi dengan audiens minim, pesan bisa bersifat satu arah. Efektivitas media dalam menyampaikan informasi kesehatan itu menyampaikan pesan kesehatan karena jelas, menarik, dan mudah dipahami. Melalui bentuk seperti poster, video, aplikasi, dan media sosial, pesan dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat. Next. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu aksesibilitas terbatas. Informasi kesehatan sering tidak dirancang agar mudah diakses oleh semua orang. Tantangan yang kedua, kurangnya kredibilitas atau relevansi pesan, itu bila audiensi tidak melihat pesan sebagai relevan atau sebenarnya tidak dipercaya. Tantangan yang ketiga yaitu waktu penyampaian yang tidak tepat, yaitu dalam situasi darurat atau wabah, keterlambatan dalam menyebarkan informasi
dapat menyebabkan kebingungan. Next. Solusi yang pertama yaitu buat komunikasi yang mudah diakses. Terus yang kedua ada pastikan pesan dapat ditindaklanjuti atau actionable. Next. Yang ketiga ada jaga kredibilitas dan relevansi pesan atau kredibel dan relevan. Yang keempat ada sampaikan informasi tepat waktu atau timely. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pertama, judulnya Inisiatif Edukasi Kesehatan di Media Sosial untuk Mahasiswa Universitas Terbuka Jayapura. Latar belakangnya, di era digital, literasi kesehatan mahasiswa menjadi sangat penting karena banyak informasi di media sosial yang belum tentu benar, dan untuk mengatasi resiko misinformasinya, Universitas Terbuka Jayapura meluncurkan program edukasi kesehatan berbasis media sosial. Next. Metode yang digunakan adalah dengan 3 metode, yaitu sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya edukasi kesehatan di era digital, pelatihan yang membekali mahasiswa dan materi kesehatan secara komprehensif dan interaktif, serta praktik berupa pembuatan konten edukasi kreatif seperti infografis, video, dan artikel singkat. Next. Dari studi kasus tersebut mendapatkan hasil 50 mahasiswa yang berpartisipasi. Evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan kesehatan dari 30% menjadi 80% setelah program. Yang kedua, partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi kesehatan meningkat dari 20% menjadi 70%. Yang ketiga, mahasiswa mulai memproduksi dan membagikan konten edukatif di media sosial. Pembahasannya, program ini berhasil meningkatkan literasi kesehatan mahasiswa melalui diskusi interaktif, partisipasi aktif, dan penyebaran informasi yang lebih luas. Mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menilai keakuratan informasi di media sosial, serta mampu membangun jaringan kolaboratif untuk berbagi pengalaman dan strategi. Selanjutnya, kesimpulan dari program ini yaitu terbukti efektif memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa serta layak dijadikan model di perguruan tinggi lain. Strategi berbasis media sosial mampu menjangkau audiens muda dengan baik, sehingga program perlu diperluas, ditingkatkan frekuensinya, dan didukung kerjasama dengan organisasi kesehatan agar berkelanjutan. Dengan demikian, program ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mahasiswa maupun masyarakat luas. Untuk jurnal yang kedua, judulnya Edukasi Kesehatan. Untuk review jurnal yang pertama, judul Edukasi Kesehatan di Media Sosial bagi Mahasiswa Universitas Terbuka Jayapura. Nama jurnalnya Global Updemands, Jurnal Pengabdian Masyarakat, volume dan halaman, volume 4 nomor 2 halaman 94 sampai 102 pada tahun 2024. Penulisnya Rifki Komarullah, Yohanis M. Madosir, Mujadi Milja, dan lain-lain. Selanjutnya, ringkasan dari jurnal ini adalah program PKM ini melatih mahasiswa S1 PGSD UT Jayapura untuk memahami isu kesehatan dan menyebarkan informasi akurat via media sosial. Kegiatan daring mencakup penyuluhan, diskusi interaktif, serta praktik membuat konten. Hasilnya, pemahaman dan kemampuan produksi konten meningkat, mendorong peran mahasiswa sebagai agen perubahan promosi kesehatan. Dasar teorinya,
65% mahasiswa mengakses info kesehatan via media sosial, yaitu peluang sekaligus resiko hoaks, perlu literasi digital yang baik. Yang kedua, media sosial efektif untuk edukasi dengan jangkauan luas, format menarik. Yang ketiga, program serupa banyak di kampus besar. Di Papua masih jarang, meski potensinya besar, PGSD berpotensi menjadi agen penyebaran. Selanjutnya, prosedur yang dilakukan dengan jurnal ini, sosialisasi program melalui email, WA, dan media sosial dengan cara menyusun materi berdasarkan panduan Kemenkes dan sumber kredibel. Kemudian pelatihan berisi kuliah interaktif, diskusi praktik, pembuatan konten berupa infografis dan video, kemudian kuesioner evaluasi setiap sesi. Selanjutnya monitoring dan follow up penerapan di media sosial. Penjelasan lengkapnya, program edukasi kesehatan berbasis media sosial yang diikuti 50 mahasiswa S1 PGSD UT Jayapura melalui Microsoft Teams terbukti efektif meningkatkan literasi kesehatan. Hasilnya signifikan dari 30% menjadi 80%. Kemudian metodenya, 1. Pengabdian masyarakat berbasis pelatihan daring dengan pendekatan pembelajaran aktif, penyuluhan diskusi praktik dan konten, serta penilaian menggunakan kuesioner prapaskah. Kelebihan dari kegiatan ini yaitu fokus pada pemanfaatan media sosial dengan jangkauan luas bagi anak muda. Format pelatihan interaktif, pelaksanaan daring meningkatkan akses mahasiswa termasuk daerah terpencil. Selanjutnya, kekurangannya memiliki beberapa keterbatasan, yaitu penilaian berbasis kuesioner dan hanya dilakukan pada satu lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari jurnal 1 yaitu program berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kesehatan. Mahasiswa menghasilkan konten edukasi. Lalu rekomendasinya perluasan tema, peningkatan frekuensi kolaborasi, dan lain-lain. Next. Yang jurnal kedua, judulnya pengaruh pemberian edukasi kesehatan melalui media sosial terhadap motivasi perubahan perilaku pasien di RS tipe B Surabaya. Lalu untuk nama jurnal, volume, tahun penulis bisa dibaca di sini. Next. Metodenya, jenis kuantitatif, desain cross-seksional, teknik sampling, purposive sampling, analisis regresi linear sederhana. Next. Ringkasannya, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh promosi PKRS melalui media sosial Instagram terhadap motivasi perubahan perilaku pasien di Poliklinik Gigi RS Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Next. Dasar teorinya, ini PKRS merupakan upaya pemberdayaan pasien, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat guna mendorong perubahan perilaku menuju kesehatan yang optimal. Next. Prosedurnya yaitu penelitian kuantitatif cross-seksional, populasi, sampel, instrumen, variabel, waktu, dan analisis bisa dilihat di sini. Next. Penjelasan lengkapnya, mayoritas responden berusia 18-45 tahun, berpendidikan perguruan tinggi, bekerja sebagai pegawai swasta, dan sebagian besar menggunakan Instagram untuk mencari informasi kesehatan. Next. Kelebihan, penelitian ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu menggunakan Instagram dengan jangkauan luas, instrumen kuesioner yang telah divalidasi, serta pemanfaatan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Kekurangannya, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu poliklinik gigi di satu rumah sakit. Next. Kesimpulan, edukasi kesehatan via Instagram RS Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi perubahan perilaku pasien. Next. Yang ketiga, jurnal ketiga, peran edukasi dan promosi dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pikiran. Nama, volume, tahun penulis, metode bisa
penulis bisa dibaca. Lalu metodenya kegiatan pengabdian masyarakat ini, ringkasannya, jurnal ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan pikiran sebagai bagian dari kesehatan mental. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk dasar teori jurnal ketiga, kesehatan mental merupakan aspek krusial bagi kesejahteraan menyeluruh. Untuk prosedurnya, kegiatan diawali dengan tinjauan literatur terkait kesehatan mental, kemudian penyusunan materi meliputi mekanisme stres, dampak stres, pola hidup sehat, hubungan sosial, berpikir positif, manajemen waktu, saling mengampuni, rekreasi, doa, dan meditasi. Untuk penjelasan lengkapnya bisa dibaca sendiri. Kelebihan jurnal ini, kegiatan ini memiliki kelebihan berupa tatap muka interaktif, evaluasi kuantitatif yang terukur melalui pretest dan posttest. Untuk kekurangannya, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena peserta hanya terbatas pada komunitas pemuda gereja. Untuk kesimpulannya, edukasi dan promosi kesehatan pikiran efektif meningkatkan pengetahuan peserta terutama dalam aspek berpikir positif, humor, dan doa atau meditasi. Yang pilihan ganda, soal pertama, apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Untuk pilihan jawabannya bisa dibaca sendiri ya. Soal kedua, media informasi dan edukasi kesehatan berfungsi untuk. Soal ketiga, apa saja jenis media yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan? Soal keempat, apa peran media informasi dalam edukasi kesehatan? Yang kelima, tantangan dalam penggunaan media informasi dan edukasi kesehatan mencakup. Yang keenam, salah satu manfaat media informasi bagi penulis adalah. Yang ketujuh, media massa memiliki kelemahan berupa apa? Yang kedelapan, efektivitas media dalam menyampaikan informasi kesehatan dapat dilihat dari apa? Yang kesembilan, dalam konsep komunikasi promosi kesehatan, pemilihan media yang tepat adalah. Soal terakhir, program edukasi kesehatan di media sosial bertujuan untuk soal yang isai. Soal pertama, bagaimana efektivitas media informasi dapat diukur dalam konteks edukasi kesehatan? Soal kedua, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi kesehatan di kalangan mahasiswa melalui media sosial? Ketiga, diskusikan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media informasi dan edukasi kesehatan soal solusinya. Yang keempat, apa saja jenis-jenis media informasi yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan? Berikan contohnya. Yang kelima, jelaskan pengertian promosi kesehatan dan pentingnya dalam masyarakat. Untuk kesimpulan dari materi PPT ini adalah makalah ini menegaskan bahwa media informasi, khususnya media digital, berperan penting dalam promosi kesehatan karena mampu menyampaikan pesan secara efektif, menarik, dan mudah dipahami. Tantangan seperti aksesibilitas dan kredibilitas perlu diatasi agar pesan lebih tepat sasaran. Program edukasi berbasis media sosial terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus mendorong masyarakat menjadi agen perubahan dalam promosi kesehatan. Untuk daftar pustakanya, ini beberapa referensi yang diambil. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa tanya pas Zoom.